Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miracle Margareta Christian dari kelas 12-7. Pada kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk melakukan remedial istimewa kimia organik. Jadi pertanyaan yang pertama adalah what is a lipid? Lipid adalah biomolekul atau makromolekul yang larut dalam pelarut organik atau nonpolar. Karena memiliki ikatan CC dan CH yang banyak, sehingga membuat lipid dominan bersifat nonpolar. Lipid sendiri didefinisikan berdasarkan sifat fisikanya atau didefinisikan berdasarkan kelarutannya. Ada juga beberapa pelarut organik yang dapat kita pakai, salah satunya adalah heksan dan toluen. Kemudian lipid juga memiliki beberapa klasifikasi. Yang pertama, lipid itu diklasifikasikan berdasarkan backbone-nya atau berdasarkan gugus asil yang terdapat pada strukturnya. Yang gugus asil yang dapat bereaksi dengan NaOH, contohnya, atau membentuk reaksi penyabunan. Jadi lipid sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu saponifiable dan unsaponifiable. Saponifiable ini sendiri adalah lipid yang dapat disabunkan atau bereaksi dengan basa karena memiliki gugus asil. Contohnya seperti fatty acid, triglyceride, dan wax, dan juga phospholipid. Kemudian unsaponifiable merupakan lipid yang tidak dapat disabunkan atau tidak dapat bereaksi dengan basa karena tidak memiliki gugus asil. Contohnya seperti steroid, terpen, dan juga fat soluble vitamin. Kemudian ada juga beberapa fungsi dari lipid sendiri. Yang pertama, sebagai penyimpanan energi oleh fatty acid dan triglyceride. Yang kedua, sebagai penyusun membran sel oleh fosfolipid. Yang ketiga, sebagai thermal blanket dan pelindung oleh wax. Dan yang terakhir sebagai perangsang hormon oleh steroid. Kemudian kita akan membahas lebih rinci dari klasifikasi si lipid ini sendiri. Yang pertama kita bahas mulai dari saponifiable lipid. Jadi yang pertama ada fatty acid. Di saponifiable lipid ini, fatty acid sendiri adalah asam berkarboksilat terntai panjang dengan jumlah karbon genap yang tidak larut dalam air. Dari si fatty acid ini juga diklasifikasikan menjadi dua, yaitu unsaturated fatty acid dan juga saturated fatty acid. Unsaturated fatty acid adalah asam lemak tak jenuh yang mengandung double bond pada strukturnya. Contohnya ada oleic acid. Kemudian yang kedua ada saturated fatty acid. Jadi saturated fatty acid adalah asam lemak jenuh yang hanya mengandung single bond pada strukturnya. Contohnya seperti lauric acid. Kemudian yang kedua kita akan membahas triglycerida.
Definisi dari trigliserida sendiri adalah triester yang terbentuk dari 3 asam lemak dan 1 gliserol. Senyawa yang ketika dihidrolisis akan menghasilkan dua asam lemak dan 1 gliserol. Kemudian si trigliserida ini diklasifikasikan juga menjadi 2. Yang pertama ada simple triglyceride dan ada mixed triglycerida. Simple triglycerida adalah triglycerida yang hanya disusun oleh satu jenis fatty acid yang terikat pada suatu molekul gliserol, contohnya kayak tristearin. Nah, yang kedua ini ada mixed triglycerida. Mixed triglycerida ini adalah triglycerida yang hanya disusun oleh beberapa jenis fatty acid yang terikat pada suatu molekul gliserol. Contohnya adalah dipalmitin. Kemudian kita akan lanjut untuk membahas wax. Wax sendiri definisinya adalah ester yang terbentuk dari fatty acid dan alkohol rantai panjang. Fungsinya sebagai lapisan pelindung natural dari buah atau sayuran. Kemudian sebagai packaging, thermal blanket, dan juga skincare. Contohnya apa aja sih? Ada beeswax. Beeswax itu adalah wax yang kita dapat temui di lebah. Kandungannya itu ada myrisil palmitate. Kemudian ada juga spermaceti wax. Nah, spermaceti wax ini sendiri kita dapat temui di paus sperma. Dan kandungan pada spermaceti wax ini ada cetyl palmitate. Selanjutnya ada fosfolipid. Definisi fosfolipid sendiri adalah senyawa turunan asam fosfat yang mirip seperti triglyceride, tetapi pada karbon nomor 1 fatty acid diganti dengan fosfodiester. Fungsinya sebagai emulsifier atau surfactant active agent. Keberadaannya biasanya pada penyusun membran ke-1. Kemudian steroid. Steroid definisinya sendiri adalah lipid dengan 4 siklik yang mengandung 3 siklik beranggota 6 dan 1 siklik beranggota 5. Kemudian fungsi dari si steroid ini sebagai perangsang hormon. Keberadaannya biasanya ada di kolesterol,
atau sex hormones. Kemudian selanjutnya ada terpen. Terpen definisinya yaitu lipid yang mengandung 5 karbon atom yang disebut isoper unit. Terpen sendiri diklasifikasikan berdasarkan pada jumlah karbon dan jumlah unit isopren. Selanjutnya ada fat soluble vitamin. Fat soluble vitamin adalah vitamin organik Selanjutnya ada fat soluble vitamin. Fat soluble vitamin adalah vitamin organik, vitamin yang terbuat dari senyawa organik tetapi pada skala kuantitas kecil untuk ukuran metabolisme normal. Contohnya seperti ada di vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah, is fat the same as a lipid? Explain its structure and properties. Jadi fat atau lemak berbeda dengan lipid. Lipid adalah makromolekul atau biomolekul yang mencakup berbagai macam molekul organik yang tidak larut dalam air, termasuk fat, yang tidak merupakan trigliserida. Fat atau lemak adalah salah satu jenis lipid. Trigliserida adalah triester yang tersusun dari 2 fatty acid dan 3 fatty acid dan 1 gliserol. Kemudian fat atau trigliserida diklasifikasikan berdasarkan penyusunnya, yaitu ada simple dan ada mix, seperti yang sudah saya jelaskan di nomor 1. Simple itu disusun hanya oleh satu jenis fatty acid yang sama, sedangkan mix disusun oleh 2 atau 3 jenis fatty acid yang berbeda. Fat atau trigliserida dapat dibentuk oleh berbagai jenis fatty acid, namun dapat dipengaruhi sifat dari trigliserida itu sendiri. Trigliserida yang disusun dominan oleh unsaturated fatty acid akan memiliki wujud cair, sedangkan oleh saturated fatty acid berwujud padat. Trigliserida tidak larut dalam air karena rantai panjangnya yang bersifat nonpolar
larut dalam pelarut organik seperti ester, kloroform, benzena. Kemudian dalam sifat kimianya, trigliserida dapat mengalami hidrolisis atau reaksi pemecahan oleh air, bisa juga hydrogenation, reaksi pemutusan ikatan rangkap oleh gas hidrogen dengan katalis Ni atau Pd, atau bisa juga oxidation, reaksi antara trigliserida dengan O2, dan juga bisa juga saponification, yaitu reaksi hidrolisis trigliserida dalam suasana basah yang menghasilkan gliserol dan garam sebagai sabun. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu what are difference between fats and oil. Jadi kalau fat sendiri, perbedaan fats dan oil itu sendiri, kalau fats itu dia melting point-nya lebih tinggi, sedangkan si oil ini melting point-nya rendah. Kemudian fat sendiri berwujud padat pada suhu ruang, sedangkan oil dia berwujud cair pada suhu ruang. Kemudian fatty acid dominan penyusunnya itu saturated fatty acid, sedangkan oil fatty acid dominan penyusunnya itu unsaturated fatty acid. Dan yang terakhir, sumbernya si fat ini biasanya dari tumbuhan nabati, sedangkan kalau oil biasanya sumbernya dari hewani. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu why is the acid value of oil is important to know. Jadi acid value itu biar saya jelaskan dulu. Acid value itu untuk menunjukkan berapa banyak basa yang digunakan untuk menetralkan asam lemak. Asam lemak bebas dalam 1 gram minyak. Dan dia itu untuk menunjukkan kualitas dari minyak sendiri. Semakin banyak acid value artinya semakin banyak juga basa yang dibutuhkan, dan mengartikan pula semakin banyak asam lemak bebas atau fatty acid di dalam minyak, yang menandakan minyak telah terhidrolisis dan melepas asam lemak yang menjadi penyusunnya. Hal ini dapat menurunkan kualitas minyak karena asam lemak yang dihasilkan dapat menyebabkan bau tengik dan perubahan tekstur pada minyak itu sendiri. Minyak juga yang terhidrolisis juga rentan terhadap oksidasi dan dapat mempercepat kadaluarsa atau kerusakan pada minyak itu sendiri. Baik, sekian
beberapa pertanyaan yang dapat saya jawab. Semoga jawaban saya dapat uh, memenuhi nilai remedial istimewa saya. Kemudian untuk beberapa jurnal yang disyaratkan akan saya lampirkan pada Google Drive yang tentu saja untuk mengumpulkan video ini juga. Terima kasih banyak atas kesempatan remedial istimewanya. Terima kasih banyak.